sejahtera. Perkenalkan, nama saya Seliana Mailani Nenggolan dengan NIM 2305-1274666. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 23A. Video ini merupakan pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknik Identifikasi Kebutuhan Belajar Masyarakat, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Wilasari Arien MPD. Saya mengambil materi yaitu menentukan kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari saja kita lihat videonya untuk pembahasan lebih lanjutnya. Kebutuhan-kebutuhan pendidikan itu dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun secara umum, beberapa kebutuhan pendidikan yang sering diidentifikasi itu ada 10. Yang pertama itu adalah akses pendidikan. Nah, yang dimana maksudnya ini kebutuhan akan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan bagi semua orang, tanpa diskriminasi maupun itu berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, status sosial, atau latar belakang budaya. Lalu yang kedua ada kualitas pendidikan. Nah, maksudnya itu pada kualitas pendidikan ini kebutuhan pendidikannya itu harus berkualitas tinggi, termasuk dalam pengajaran yang efektif, kurikulum yang relevan dan menarik, serta lingkungan belajar yang mendukung. Lalu yang ketiga adalah keterampilan dasar. Nah, maksudnya dalam keterampilan dasar ini diharapkan kebutuhan akan pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta literasi digital dan juga literasi kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah keterampilan kritis dan kreatif. Nah, maksudnya di sini yaitu kebutuhan akan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang baik. Lalu yang kelima, keterampilan komunikasi. Nah, maksudnya di sini yaitu kebutuhan akan pengembangan keterampilan komunikasi verbal, nonverbal, dan digital. Nah, termasuk kemampuan berbicara di depan umum, mendengarkan, dan berkolaborasi. Selanjutnya, yaitu yang keenam, keterampilan sosial dan emosional. Nah, maksudnya di sini adalah kebutuhan akan pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang itu seperti empati, kerjasama, toleransi, manajemen emosi, dan pemecahan konflik. Yang ketujuh, keterampilan teknologi. Dimaksud di sini di mana kebutuhan akan literasi teknologi, penggunaan alat dan platform digital, serta keterampilan teknologi informasi dan komunikasi atau yaitu TIK. Yang kedelapan adalah pendidikan karakter. Nah, di mana dalam pendidikan karakter ini kebutuhannya itu kebutuhan pendidikan yang mempromosikan nilai-nilai moral, etika, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan keberagaman budaya. Yang kesembilan ada pendidikan inklusif. Nah, yang dimaksud di sini kebutuhan akan pendidikan yang inklusif bagi individu dengan kebutuhan khusus, termasuk penyediaan aksesibilitas, dukungan pendidikan khusus, dan lingkungan belajar yang ramah bagi semua. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan berkelanjutan, di mana pendidikan berkelanjutan ini dimaksudkan kebutuhan akan pendidikan sepanjang hayat yang mendukung pembelajaran dan pengembangan secara terus-menerus, baik itu peningkatan karir maupun peningkatan pribadi. Nah, pada ke-10 kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan tadi itu bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik dari masyarakat atau kelompok yang bersangkutan. Penting untuk melakukan analisis yang cermat dan berpartisipasi untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang spesifik dan relevan dalam suatu konteks tertentu. Sekian penjelasan saya mengenai kebutuhan-kebutuhan pendidikan. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian yang saya ucapkan ataupun materi yang mungkin kurang tepat. Tapi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.